Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 3, yaitu Perancangan Perpustakaan Kota Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Galang Ramadan dengan nomor NIM 52011180056 dengan dosen Insinyur ST Trika Riastoto MT dan Insinyur Dwi Arianti MSI. Latar belakang: Indonesia sebagai negara berkembang, maka dari itu, untuk memajukan kecerdasan bangsa yang tujuannya untuk jangka panjang, dengan memperlihatkan dunia yang sangat luas, hanya dengan membaca. Perumusan masalah. Masalah fungsional, bagaimana mengatur aktivitas yang berbeda dengan organisasi fungsi, sirkulasi, fleksibilitas, dan sebagainya. Masalah perkotaan, bagaimana cara mengisi gedung kota yang memiliki ikon. Masalah lingkungan, bagaimana interaksi sosial lingkungan dengan kehadiran gedung. Dan masalah bangunan, bagaimana merencanakan pembangunan sesuai standarisasi yang sesuai fungsi. Tujuan yang ingin saya capai dalam proyek ini ialah untuk membantu dunia pendidikan dalam mencerdaskan bangsa, membantu masyarakat untuk membaca dan mempelajari macam-macam buku, menciptakan satu ikon terhadap daerah, membuat sarana publik yang relatif lengkap dan nyaman. Serta manfaat dari proyek ini ialah menciptakan rekreasi ilmu yang menyenangkan untuk masyarakat sekitar serta pengunjung yang akan datang. Analisa kebutuhan ruang. Konsep kebutuhan ruang sebagai berikut. Pola hubungan mikro dibagi menjadi 6, yaitu zona penerima, zona pengelola, serta kelompok pengguna. Zona interaksi, zona komunikasi, zona galeri, serta zona hubungan makro. Analisa tapak. Data tapak. Tapak tepat berada di kawasan Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan Kebagusan Raya, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Luas lahan kurang lebih 4.700 meter persegi dengan KDB 60% dan KLB 3 meter. Tinggi bangunan yang saya rencanakan 3 lantai dengan KDH 35% dan KTB 50%. Luas dasar bangunan adalah 60% kali 4.700 meter persegi, yakni 2.820 meter persegi untuk luas dasar bangunan. Serta luas total lantai bangunan maksimum adalah 3 kali 4.700 meter persegi, yakni 14.100 meter persegi. Set information. Batas tapak. Batas utara Jalan Kebagusan Raya, timur Gang Puskesmas, serta selatan dan barat merupakan batas perumahan warga. Untuk notasi A, yaitu sisi utara kiri, bagian sisi barat merupakan gang kecil akses permukiman warga sekitar. Notasi B, sisi utara depan, yaitu akses jalan utama. Akses ini hanya satu arah. Ini merupakan jalan utama untuk keluar masuknya akses perpustakaan. Notasi C, sisi utara kanan, bagian depan gang puskesmas. Rencananya akan dibuat akses untuk keluar masuknya mobil servis perpustakaan. Dan yang terakhir, notasi D, yaitu sisi timur gang puskesmas. Keadaan dalam gang puskesmas yang mempunyai lebar jalan kurang lebih 6 meter. Rencana bangunan ini akan menghadap ke sisi utara. Analisa matahari. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, tapak ke arah utara. Penerangan alami dari matahari yang menghemat energi pada siang hari. Tanggapan saya, intensitas cahaya matahari akan langsung menyorot bagian sisi timur dan barat, yang akan menimbulkan efek panas dan pemborosan listrik. Dan solusi dari saya, bangunan menghadap sisi utara dan timur lebih diutamakan. Serta penanaman pohon palem merupakan salah satu tanaman outdoor tahan panas yang banyak ditanam di Indonesia. Secondary skin juga tidak luput dari rencana saya. Kaca pada sisi timur yang terkena sinar matahari langsung dan dapat bukaan yang menggunakan material secondary skin yang dapat mengurangi panas. Dan penggunaan cross ventilation. Karena suhu udara di daerah tropis cenderung lebih panas, maka bangunan perlu dilakukan ventilasi silang untuk meminimalisir suhu ruangan agar panas dapat keluar. Analisa akses. Tapak dapat diakses oleh pejalan kaki, motor, mobil, angkutan umum, serta medium bus. Tanggapan, set ini cukup mudah untuk diakses karena bisa dilalui oleh motor, mobil, angkot, bahkan medium bus.
tetapi sedikit sulit untuk dilalui oleh bus besar karena jalannya yang hanya berukuran 2 mobil dan satu arah saja. Posisi set berada di jalur keluar Jalan Kebagusan Raya, jadi akan menimbulkan kemacetan pagi atau sore hari untuk lingkungan sekitar. Solusi akan dibuat akses langsung menuju ke parkiran basement sehingga mempermudah pengunjung yang membawa kendaraan agar langsung memarkirkan kendaraannya. Ini merupakan gambaran analisa akses. Yang kuning merupakan sirkulasi kendaraan untuk pengelola dan servis dibedakan dari akses sirkulasi pengunjung dengan entrance yang berbeda melalui Jalan Kebagusan. Hal ini bertujuan agar sirkulasi antara kendaraan pengunjung dan pengelola servis tidak padat. Dan ini sirkulasi untuk kendaraan pengunjung, entrance-nya melalui jalan utama untuk mempermudah akses mencapai area parkir. Dan untuk berwarna abu-abu ini, sirkulasi pejalan kaki dibentuk mengitari bangunan dengan entrance melalui jalan utama dan melewati ruang terbuka hijau. Analisa kebisingan. Untuk notasi yang berwarna merah, tingkat kebisingan tinggi, yang hijau tingkat kebisingan sedang, dan yang terakhir warna biru tingkat kebisingan rendah. Tanggapan, set ini cukup bising di bagian utara dikarenakan akses jalan utama, Jalan Kebagusan Raya. Namun di sisi timur memiliki sangat rendah kebisingan dikarenakan adanya puskesmas yang dimana tingkat kebisingan sangat rendah. Sedangkan sisi barat, kebisingan sedang dikarenakan perumahan penduduk yang memiliki tingkat kebisingan tidak terlalu bising. Solusi pertama membuat dinding pagar 2-3 meter untuk meredam kebisingan dari kendaraan bermotor. Selain itu juga dapat menghalang debu jalanan masuk ke dalam site. Dan yang kedua, pagar ditanami rumput-rumput kecil yang berfungsi membuffer dari bunyi atau debu yang bertebaran di jalan raya. Dan yang terakhir, menghindari bukaan-bukaan yang terlalu over pada bagian yang menghadap jalan raya. Analisa angin. Angin siang sampai sore dan angin malam. Tanggapan, angin mampu menjadi penyejuk untuk kebutuhan sirkulasi bangunan. Angin menghembus dari tenggara ke barat. Analisa ini berubah setiap harinya. Untuk solusinya, terdapat bukaan di segala sisi agar sirkulasi dalam bangunan tetap terjaga kenyamanannya dan pemanfaat ventilasi silang. Serta pada area yang anginnya terlalu kencang akan ditanami pohon untuk membuffer supaya menyebar ke area lainnya. Analisa kontur. Tanah padat dan berkontur. Kontur tertinggi memiliki ketinggian 15 meter. Kontur terendah memiliki ketinggian 14 meter. Area tapak memiliki sisi rendah ke arah selatan. Kerencanaan penggalian untuk pembuatan basement parkir sedalam kurang lebih 4 meter. Hasil input dan output. Input. Kebagusan merupakan kawasan yang ditetapkan untuk membangun perpustakaan umum, serta lokasi yang dapat dijadikan tempat pengumpulan informasi ilmu, karena dengan membaca dan mencari ilmu menjadi pertumbuhan peradaban umat manusia. Proses. Dengan menerapkan arsitektur Nusantara agar bercirikan budaya Indonesia serta menjadi ikon daerah setempat. Menjadikan wadah konservasi, edukasi, serta rekreasi ilmu yang sudah luntur bagi masyarakat Jakarta. Dan mengembangkan ilmu pengetahuan masyarakat yang datang. Dan menghasilkan output. Perpustakaan dapat dijadikan wisata yang rekreatif serta edukatif bagi masyarakat sekitar. Konsep perpustakaan. Konsep bangunan perpustakaan yang pertama yakni tumpukan buku. Bentuk ini merupakan keseluruhan dari bangunan. Terkadang kita asal meletakkan buku yang berbeda-beda ukurannya sehingga menjadi overlap. Dan saya ingin mengembangkan desain overlap pada bangunan perpustakaan ini. Secara harfiah, buku merupakan inti dari fungsi perpustakaan. Dan yang kedua, saya mengambil angka 9. Karena dilihat dari atas lantai 2 bangunan utama, yakni bangunan depan berbentuk angka 9 yang saya simboliskan dengan Wali Songo, yang dimana Songo adalah angka 9. Karena Kebagusan mempunyai sejarah yang cukup tua seiring dengan masuknya zaman para Wali Songo. Pembagian volume bangunan secara keseluruhan juga menjadi 3 plaza, utara, tengah, selatan, yang dapat digunakan sebagai rekreasi ilmu dengan memecahkan volume bangunan secara keseluruhan menjadi ukuran lantai yang lebih kecil dengan tinggi dan ukuran bervariasi setiap lantainya. Ini contoh kerangka skematik bangunan perpustakaan yang saya buat.
Untuk notasi ini saya menyebutnya tribun stair karena tangga ini saya alih fungsikan sebagai tempat baca sekaligus untuk akses menuju lantai 2. Dan untuk konsep tumpukan bukunya saya mengaplikasikannya pada bangunan selatan karena menurut saya pada bagian ini sangat cocok untuk menggunakan overlap. Dan pada bangunan tenggara saya mengaplikasikan full kaca untuk memasukkan matahari pagi. Dan saya mengaplikasikan basement untuk menghemat lahan parkir. Saya juga mengaplikasikan rencana atap rumah adat Batak agar lebih menarik serta kental dengan arsitektur Nusantara seperti konsep yang akan saya aplikasikan. Dan ini blok plan skematik yang udah saya buat. Di bagian timur ada parkir khusus bus kunjungan perpustakaan, dan di sebelahnya ada area taman, dan di bagian selatan terdapat parkir khusus mobil servis, dan di bagian barat terdapat outdoor cafe lantai dasar, dan di bagian timur terdapat parkiran sepeda. Dan ini contoh set plan, saya mengambil denah lantai dasarnya. Saya sudah membuat contoh bagian bangunan utama untuk mengaplikasikan atap rumah Batak Sumatera kepada perpustakaan ini. Dan ini gubahan massa dari perpustakaan yang saya rancang. Ini untuk lantai 1 dan lantai 2. Lantai 3 dan lantai 4. Sebenarnya ini bukan lantai 4 sih, ini lebih ke mezanin. Dan ini jika bangunan gubahan massa saya tumpuk. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.